adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Masih ingat? Di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang pertama, bab 13. Itulah kasih bagi kita anak-anak Allah. Dan juga ingat perintah Yesus yang terutama, perintah yang kedua. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Mari anak muda, teman muda, kita mau saling mengasihi sejak dini. Tuhan memberkati. Banyak definisi tentang kasih, tapi yang pasti kasih yang sempurna berasal dari Allah. Dalam hal ini, Yesuslah teladan yang sempurna dalam mengasihi. Karena Dia bukan hanya berkata, I love you, aku mengasihimu. Tapi Dia juga membuktikan kasih-Nya yang nyata kepada kita lewat kepedulian dan pengorbanannya. Lalu, siapakah yang harus kita kasihi? Tentu saja semua orang dan segala hal yang harus kita lakukan setiap hari. Itu juga harus kita lakukan dengan penuh kasih. Bagaimana kita harus mengasihi? Kita harus mengasihi sempurna seperti Bapa kita sempurna dalam mengasihi kita. Dan inilah proses kita sepanjang umur hidup kita. Gak bisa langsung sempurna, tapi itulah tujuan kita. Selamat mengasihi di sepanjang umur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kasih itu menurut saya suatu perasaan yang kita miliki dan itu muncul dengan perkataan, tindakan untuk membuat orang yang kita kasihi bahagia. Yang harus kita kasih terutama adalah keluarga kita, teman-teman kita, lalu siapapun orang di sekitar kita, terutama mereka yang tidak pernah merasa dikasihi atau mereka yang sedih. Bagaimana supaya kita bisa berbagi kasih, teman-teman? Yang pertama, kita harus mengalami kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu luar biasa. Begitu kita mengalami kasih Tuhan, Tuhan sudah memberikan kasih yang luar biasa kepada kita dan kita akan mampu membagikan itu. Dan terutama juga kita harus mencintai Tuhan. Kenapa? Pada saat kita mencintai Tuhan, maka akan selalu timbul keinginan dalam diri kita untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyukakan hati Tuhan. Salah satunya adalah melakukan perintahnya, mengasihi siapapun orang lain, sekalipun mungkin orang itu membuat kita sebel dan kesal, tetapi kalau kita ingat Tuhan, aku mencintai Tuhan, mau menyenangkan hatinya, kita akan berusaha untuk mampu mengasihi. Tuhan memberkati. Menurut saya kasih itu memberi. Allah mengasihi kita dengan memberikan anaknya yang tunggal. Hanya memberi, berharap kembali. Karena kalau kasih itu berharap kembali, itu namanya kasih timbal balik. Menurut saya orang yang pertama yang layak dikasih adalah Tuhan, dan otomatis keluarga terdekat kita, dan setiap orang yang kita jumpai, setiap orang. Alangkah indahnya kalau di dalam dunia ini semuanya saling mengasihi dan tidak ada musuh, tidak ada perang. Saran saya buat teman-teman muda, mulai praktek kasih itu di dalam keluarga, karena di sanalah tempat paling mudah dan paling sering kita bisa mempraktekkan kasih. Kasih ya, kasih itu adalah cinta yang mempunyai makna lebih dalam lagi, yaitu mencintai yang tidak menuntut balas. Jadi contohnya seorang ibu yang mengasihi anaknya, walaupun anaknya nakal, bandel, tidak pulang, si ibu tetap mengasihi dia, merindukan dia. Seperti itulah kasih. Nah, siapa saja yang perlu dikasihi? Khususnya orang-orang yang ada di sekeliling kita ya, keluarga kita, teman-teman kita yang mana kita selalu berinteraksi. Mungkin mereka memiliki sifat-sifat yang unik, yang aneh, tetapi terimalah sifat itu dan tanpa menghakimi, tetap menerima kelebihan dan kekurangannya. Pesan saya kepada generasi muda, kepada anak muda, berlatihlah mengasihi di dalam rumah kepada anggota keluarga, orang tuamu. Jadi kamu berusahalah memberikan waktu dan hatimu kepada mereka, misalnya mendengarkan mereka bercerita, walaupun waktumu terbatas, tapi mereka bisa merasakan kamu mengasihi mereka. Halo teman-teman,
Kasih adalah ketika kita bisa menerima orang lain lengkap dengan kekurangan dan kelebihan mereka. Lalu siapa saja yang harus kita kasihi? Ya semua orang, terutama mereka yang hadir dalam hidup kita. Jadi ingat teman-teman, setiap orang diciptakan unik. Semua memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jadi marilah kita hidup saling berdampingan, saling mengasihi dan saling melengkapi satu sama lain. Tuhan Yesus memberkati. Kasih. Apa sih kasih itu? Kasih itu suatu tindakan, bukan hanya berdasarkan perasaan saja. Lantas siapa yang perlu dikasihi? Kalau kasih, dia tidak pandang bulu. Dia mengasihi tanpa syarat dan tidak pilih-pilih. Mengasihi semua orang tanpa kecuali. Jadi saya berpesan untuk muda-mudi. Kasih itu bukan omdo, tapi lakukan. Jangan pilih-pilih dan kasihilah tanpa pandang bulu, tanpa syarat. Kasih itu adalah keutamaan kita orang Katolik. Di dalam kasih terkandung pengampunan dan korban. Yang harus dikasihi adalah pertama dan yang terutama adalah Tuhan Allah di atas segala sesuatu dan semua makhluk hidup ciptaan Tuhan dan tentu saja diri kita sendiri. Pesan untuk kaum muda adalah mohonlah kepada Allah untuk selalu tangki kasih kita dipenuhi. Dengan kasih kita bisa menjadi berkat buat sesama. Dah.